Hari ini saya kasih tema judul khotbah saya, datang dan ditolak. Kenapa saya kasih judul seperti ini? Langsung aja kita lihat. Yohanes pasal yang pertama ayat 4 dan ke-5. Dalam Dia, dalam Kristus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak pernah menguasainya. Kitab Yohanes ini menceritakan atau menulis siapa sih Yesus itu. Ya. Kalau kita lihat di pasal yang pertama ini, perikopnya dengan jelas katakan firman yang telah menjadi manusia. Yesus itu adalah firman sendiri dan dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan firman Tuhan juga tulis kayak gini, firman yang ada bersama-sama dengan Allah ketika Allah menciptakan dan memberi hidup kepada segala sesuatu. Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah firman, dia dari awal dia ada bersama-sama dengan kita untuk menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Yohanes Pembaptis juga menyebut Yesus itu sebagai anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapuskan dunia. Atau bisa saya artikan kayak gini, ayat 4 dan ke-5 ini kayak gini. Sang terang dunia, yaitu Yesus itu mengusir kegelapan. Sang Maha Kudus yang mengusir kegelapan. Sama seperti saya katakan tadi, kita gak akan pernah bisa hidup kudus kalau kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Tetapi dia firman, Sang Maha Kudus itu ketika datang di dalam kehidupan setiap kita, akan mengusir setiap ketidakkudusan, akan mengusir setiap kenajisan hidup kita. Jadi kita bisa hidup kudus benar-benar ketika kita ini bersekutu dengan Tuhan, maka kekudusan itu akan mengusir setiap kenajisan yang ada. Saya lanjut dulu Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi apa firman Tuhan katakan apa? Dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini judul khotbah saya itu. Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Dia Sang Maha Kudus. Dia mau setiap kita umat kepunyaannya, umat miliknya itu menjadi orang-orang yang kudus. Ketika dia datang di dalam kehidupan setiap kita, sadar ataupun tidak sadar, kita itu sedang menolak dia. Padahal dikatakan loh, kita ini milik kepunyaannya. Kalau bukan kepunyaannya gitu nggak masalah, kita menolak. Tapi Tuhan dengan jelas katakan kita ini milik kepunyaannya dan dia datang dalam hidup setiap kita, kita menolaknya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, hidup kita tidak mau kudus, kita lebih suka hidup dalam ketidakkudusan, itu berarti tanda tanya besar. Sesungguhnya kita sedang dalam tanda petik ya, kita ini sedang menolak dia. Padahal kita ini milik kepunyaannya. Nangkep mas, maksud saya sampai sini? Saya kasih contoh semua, saya tanya dulu ya. Yang sudah menikah siapa? Yang belum menikah jangan aku-aku, yang sudah menikah. Ya, banyak kan? Yang belum menikah. Yang pengen menikah. Ya, yang sudah menikah saya mau tanya. Dulu ya, ketika baik entah pria maupun yang wanitanya ya. Dulu waktu nembak, bukan nembak-nembakan gini ya, waktu nembak pacarnya gitu. Ya. Saya enggak tanya ini pacar yang keberapa sampai jadi suami istri, saya enggak tanya itu. Ya. Atau gini aja, pernah ditolak enggak dulu waktu nembak gitu? Ngerti pertanyaan saya Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu punya pacar dulu ya biasanya kan yang nembak yang laki gitu kan biasanya. Tapi zaman sekarang sudah agak-agak berubah. Yang cewek berani nembak sekarang ini soalnya. Jadi ya waktu dulu nembak entah yang sekarang jadi suami istri pasti nggak ditolak. Yang maksud saya gini, dulu pernah pacaran berkali-kali nembak terus ditolak, pernah nggak? Gak usah angkat tangan. Ya. Atau semua nolak semua, enggak ada yang nembak di sini bagian yang nolak semua. Kelihatan tenang semua. Ya, waktu ditembak kemudian terus ditolak. Sakit enggak? Oh, enggak ada yang sakit ya, bagian yang nolak semua soalnya ini ya. Itu pasti enggak enak di sini. Benar enggak? Saya enggak pernah sih merasakan ini, karena ini istri saya adalah pacar saya yang pertama juga, puji Tuhan. Ya, disertai Tuhan, dituntun makanya enak hidup sama Tuhan itu.
ya kan? Saya ketika nggak usah ngomong waktu dulu masih punya temen ya, sebagai leader di dalam pengembalaan, ketika lihat anak-anak pengembalaan ketika mereka curhat kalau ditolak itu, aduh ditolak cintanya itu kayak mau mati rasanya. Aduh, ada cerita nggak habis-habis. Padahal aku sudah kasihkan yang terbaik buat dia. Makanya kalau pacaran jangan kasih yang terbaik Bapak Ibu. Setelah menikah aja kasih yang terbaik. Karena sudah sah. Ya kan? Rugi nanti katanya gitu. Ya. Tapi dia lo nggak mau ngerti gini. Saya percaya ketika perkataan-perkataan seperti itu keluar itu, sakitnya itu di sini. Betul nggak? Nggak enak ditolak. Ya. Kenapa saya ngomong seperti ini ketika saya persiapkan firman Tuhan ini? Ya, saya bayangkan ketika Tuhan Yesus itu datang dalam kehidupan setiap kita. Kita menolaknya. Saya tiba-tiba kok teringat ya, orang-orang pacaran itu kalau ditolak ya. Saya enggak pernah sih, tapi saya bisa bayangkan. Itu kadang enggak bisa tidur. Ceritanya macam-macam nangis. Apalagi yang karakternya melo gitu. Waduh, tambah itu. Pinter kalau suruh bikin drama, betul enggak? Ya. Saya bayangkan itu orang yang pacaran kayak gitu. Saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Yesus ketika dia datang di dalam kehidupan setiap kita. Yang Tuhan dengan jelas ngomong kita ini milik kepunyaannya. Bahkan ketika dia datang di dalam kehidupan setiap kita, kita nolak. Ketika Tuhan suruh mau hidup kudus, kita tolak, enggak mau Tuhan. Ya. Saya juga bisa bayangkan. Ya, saya dulu itu saya dibaptis itu SMP kelas 1, umur 13. Ya. Waktu itu saya nggak mau dibaptis, alasannya cuma simpel Bapak Ibu. Nanti kalau aku dibaptis, aku jadi orang kudus, jadi orang suci. Masa mudaku masih panjang. Nggak enak nanti nggak bisa buat dosa. Ya. Saya bisa bayangkan kenapa Tuhan ngomong seperti itu. Karena kita ini, aku gak mau Tuhan, aku masih mau hidup di dalam dosa. Ya. Pernah juga saya nonton sepintas saja. Karena waktu berlalu dengan cepat ini masih mau poin 1 belum ini. Maksud saya gini, saya lihat sebuah, ini jauh lebih parah lagi. Sepintas di Netflix itu. Ada yang acara-acara perjodohan itu loh. Ya, sampai akhirnya jadi kenal-kenal, sampai akhirnya di depan pendetanya mau diberkatin, ditolak. Kan suruh janji, apakah kamu mengasihi, kamu mau menerima dia? Terus satunya ngomong, enggak. Saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu. Itu jauh lebih sakit daripada tadi yang pacaran. Ya. Tapi ketika hal-hal itu, kenapa saya ngomong seperti ini? Saya mau mengingatkan buat setiap kita. Kalau kita mau menjadi kuat di dalam Tuhan, ya, tanggalkan setiap hal-hal yang najis, setiap hal-hal yang Tuhan gak inginkan dalam kehidupan saya. Buang itu. Ketika dia datang dalam kehidupan saya, dia mau supaya hal-hal yang najis itu pergi di dalam hidup setiap kita. Amin. Ya, langsung aja beberapa alasan mengapa kita menolak firman. Mengapa kita menolak dia. Yang pertama, firman itu menerangi segala sesuatu. Firman itu menyinari kegelapan hati dan hidup kita serta menguduskan hidup setiap kita. Firman menyinari kegelapan yang ada di dalam hati setiap kita, yang ada dalam hidup setiap kita. Dan tujuannya satu, firman itu datang di dalam hidup setiap kita supaya hidup kita ini kudus. Bagi saya percaya kayak gini, ketika ada terang, otomatis gelap itu pergi. Betul nggak? Ya. Ketika cahaya datang di dalam kegelapan, ya, otomatis kegelapan itu akan sirna, akan bubar, akan buyar dengan sendirinya. Ada sebuah ilustrasi yang saya baca kayak gini. Ya, ini ceritanya agak-agak buat saya diomong kalau nggak masuk akal, tapi kita bisa ambil poinnya kayak gini. Suatu ketika gua yang ada di dasar laut itu ketemu dengan matahari. Ya, mereka cerita-cerita, mereka sharing-sharing, kemudian mereka ngomong kayak gini, aku pengen lu melihat duniamu. Baik yang goanya ngomong kayak gitu, yang mataharinya juga ngomong kayak gitu. Ya, akhirnya gini, ya oke, kapan yuk
Kita atur waktu kayak gitu ya. Nanti aku ajak keliling kamu ke duniaku. Mataharinya pertama kali dia ajak goa itu untuk keliling ya, keliling keluar. Wah, goa ini terkagum-kagum. Wah, indah ya. Bisa lihat awan-awan, selama ini dia tidak tahu kalau itu awan. Mungkin bisa kelihatan burung yang di udara. Kemudian bisa lihat tanaman apa dia. Wah, terkagum-kagum indah. Ya, dia akhirnya kembali ke habitatnya, kegelapan yang ada di dasar laut. Kemudian matahari juga akhirnya ngomong, kapan giliranku kamu tunjukkan duniaku. Ayo kapan kita atur waktu. Ya, mereka ketemu lagi, diajaklah matahari keliling ke goa itu. Ya, begitu dia masuk, mataharinya masih diem aja. Tapi selama beberapa perjalanan, dia ngomong, mana duniamu? Loh, sudah dari tadi. Ya, kamu sudah dari tadi tak ajak keliling. Tapi matahari tidak pernah melihat kegelapan itu dalam goa. Artinya saya mau ngomong tadi, firman itu ketika menguasai hidup kita, seharusnya kita hidup di dalam terang dunia. Kita hidup di dalam firman itu yang menguduskan hidup setiap kita. Setiap kegelapan hati kita, apa yang gelap dalam hidup setiap kita harusnya sirna. Simpelnya kayak gini Bapak Ibu. Ya. Kalau kita hidup, firman itu hidup di dalam setiap kita. Harusnya kayak akar pahit itu enggak ada di dalam hidup setiap kita. Kedengkian itu enggak ada. Iri hati, cemburu, dusta, kecemaran. Harusnya itu enggak ada dalam kehidupan setiap kita. Karena firman itu hidup dalam kehidupan setiap kita. Amin. Apa yang membuat hidup Anda atau hati Anda kotor? Izinkan firman itu datang menerangi hidup Anda. Dan membuat setiap kegelapan itu, kekotoran hidup Anda itu sirna dengan sendirinya. Amin. Ya. Nah, jangan kita hidup ya di dalam kegelapan itu tadi, kegelapan hati ya, tapi hiduplah, kalau Galatia katakan tidak hidup dalam perbuatan daging, tetapi hiduplah menurut roh. Poin yang kedua, alasan mengapa kita menolak firman Tuhan. Firman itu memberikan tuntunan hidup yang benar. Jadi kalau kita nolak firman Tuhan, sesungguhnya kita ini tidak mau dituntun untuk hidup benar. Maunya salah terus saja. Ya. Firman itu selalu menuntun pada hidup yang benar. Tuntunan Tuhan akan membuat kita makin mengenal dan bergantung kepadanya. Serta melatih kita untuk dapat mengatasi badai kehidupan. Ada satu lagu kan, lagu lama, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Izinkan firman itu menuntun hidup setiap kita. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang sederhana, sampai akhirnya pada hal-hal yang sukar. Ya. Mulai dari step by step hal yang kecil. Kalau tadi saya ngomong kegelapan hati kita, mungkin kita iri hati. Ya. Mulai dari hal-hal kecil, tanggalkan setiap dengki, tanggalkan setiap iri hati. Mungkin tidak mudah, tapi Tuhan yang akan memampukan setiap kita untuk kita belajar, ya, untuk kita belajar bisa mengampuni, untuk bisa belajar memaafkan setiap kesalahan orang. Ya. Mulai dari hal yang kecil, kalau kita tidak bisa memaafkan seseorang, saya percaya kita nggak akan pernah bisa mengampuni. Dan firman itu akan menuntun step by step. Dan ini yang perlu kita ingat juga. Ya, kalau firman itu menuntun hidup setiap kita, saya mau garis bawah ini. Ketika kita hidup dituntun Tuhan, enggak selamanya jalan kita itu mulus loh. Enggak selamanya jalan kita ini lancar ketika hidup dalam tuntunan Tuhan. Karena terkadang di dalam benak setiap kita, enak ya hidup dituntun Tuhan. Iya benar enak. Tapi juga enggak selalu jalan dituntun Tuhan itu mulus. Ya, makanya tadi saya katakan, belajar dari hal-hal yang kecil-kecil dulu, maka kita akan berhasil untuk mengalahkan hal yang besar. Amin. Coba Bapak Ibu ingat, berapa lama Bapak Ibu jadi anak Tuhan? Jadi orang Kristen. Ya, dulu kalau awal-awal baru pertama kali baptis atau jadi orang Kristen, setiap doa sebentar gitu, instan langsung dijawab sama Tuhan. Benar gak?
Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Kita doa aja, tiba-tiba dijawab doa kita. Bahkan jawabannya bisa lebih ajaib lagi, double porsi gitu. Sekarang doa sampai gulung. Sudah puasa puluhan tahun. Tuhan ini denger tak? Benar gak? Gak ada yang merasakan kayak gitu. Ini anak Tuhan baru semua ini. Hah? Ngerti kan yang saya bicarakan, ngerti kan? Coba Bapak Ibu jadilah hamba Tuhan. Akan lebih merasakan yang seperti saya katakan ini. Ya kan? Sungguhan. Makanya tadi saya katakan ketika kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Jalannya itu gak selalu mulus, jalannya itu gak selalu lancar. Tapi percayalah dituntun Tuhan, hidup Anda akan semakin berjalan bersama dengan Tuhan, semakin bergantung kepada Dia. Engkau akan sanggup menjalani setiap badai kehidupan yang ada di dalam kehidupan Anda. Ya, bahkan Bapak Ibu bisa lihat ketika baca firman Tuhan, setiap tokoh-tokoh Alkitab, ya, setiap pahlawan-pahlawan iman, tidak ada mereka yang jalannya mulus. Betul enggak? Ayo, mau ngomong siapa coba? Perjanjian Baru, Paulus. Ya. Berulang kali dia didera, berulang kali masuk penjara. Kalau saya lebih milih enak jadi Saulus daripada Paulus, ya kan? Yang menganiaya daripada dianiaya. Betul enggak? Yang betul perlu saya doakan berarti. Pertanyaannya agak menjebak soalnya gitu kan. Iya kan? Enak yang menganiaya bawa orang masuk ke penjara. Tapi dia ketika dia bertobat ikut Tuhan, malah dia yang dianiaya, malah dia yang dipukuli, dia disesat, masuk penjara. Terkadang kita sebagai anak Tuhan kita berpikir enak ya. Apalagi zaman sekarang kalau pendeta sering khotbahnya masalah berkat, enak ya jadi anak Tuhan diberkati, iya. Tapi enggak melulu diberkati. Tapi yang pasti hiduplah bergantung kepada Tuhan. Ketika engkau bergantung kepada Tuhan, maka Ia akan menuntun engkau. Dan bukan cuma sekedar dituntun, engkau akan sampai kepada tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan Anda semuanya. Amin. Ya. Siapa lagi? Yusuf, Daniel. Banyak kalau saya mau ngomong seperti itu. Ya. Enggak usah, tapi waktu saya tinggal sedikit lagi, langsung aja poin yang ketiga. Alasan mengapa kita menolak firman. Firman enggak kenal kompromi. Apa sih kompromi itu? Ya, bahasa sederhananya itu kompromi itu di bawah standar atau standar yang lebih rendah daripada yang diinginkan. Kalau misalnya standarnya di sini kompromi, pasti turun di sini. Bisa lagi di bawahnya, bisa lagi. Intinya patokannya segini, dia selalu di bawahnya, selalu berkompromi. Ya, itu loh kompromi. Ya. Kenapa saya ngomong firman itu tidak kenal kompromi? Ya. Ketika kalau kompromi, gampangnya gini, kompromi itu akan membawa setiap kita itu kepada penyimpangan-penyimpangan rohani. Ya. Dan itu biasanya itu kita kejadiannya itu pelan-pelan, ya, lambat, ya, kadang nggak terlihat atau nggak kerasa. Tiba-tiba, oh ternyata aku sudah kompromi. Ya. Contoh yang paling gampang biasanya orang, nggak apa-apa bohong putih itu nggak apa-apa, itu kompromi. Kalau sudah ngomong namanya bohong ya bohong, dusta ya dusta. Ada yang ngomong, bohong enggak apa-apa, ini demi kebaikan. Sering kan kita dengar seperti itu. Benar ya? Enggak apa-apa, mama dikejar-kejar ini sama debt collector. Omong aja, mama sedang keluar. Ya kan, saya dulu sering itu kalau telepon itu, bilang itu, mama lagi pergi, papa lagi pergi. Daripada mama papa nanti diteror gitu kan. Tidak ada yang namanya kompromi atau bohong itu, bohong putih nggak ada. Namanya dosa ya dosa. Ya. Dan firman itu nggak akan pernah bisa kompromi. Ya, itu mutlak. Ya. Kalau terjadi yang namanya kompromi, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan rohani. Contoh di dalam Alkitab yang paling sederhana yang saya ingat itu adalah Salomo, Raja Salomo. Kita tahu di awal pemerintahan Raja Salomo ketika dia mulai menggantikan ayahnya Daud. Ya. Kerajaannya begitu berjaya. Banyak orang datang pengen tahu, pengen belajar. Kok bisa ya seperti ini? Ya.
Alasannya simpel, karena firman Tuhan juga katakan, dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Ketika ditanya sama Tuhan, apa yang kamu minta? Dia tidak minta kekayaan, dia nggak minta kehormatan. Dia minta supaya sungguh-sungguh Tuhan itu menuntun kehidupannya. Dan terjadilah seperti itu. Dan kita tahu di akhir cerita daripada Salomo, ya, dengan berbagai macam banyak istrinya, variasi nano-nano warnanya, mulai dari putih sampai hitam, sampai abu-abu, coklat, kuning, oranye, merah, semua ada gitu. Ya, ketika dia mulai, bukan karena mulai banyak istrinya ya, tapi karena dia, ya itu salah satu sebab ya, tapi saya nggak usah cerita panjang lebarnya. Artinya ini, ketika dia menikah dengan wanita berbagai macam bangsa, termasuk di dalamnya itu banyak wanita-wanita penyembah berhala. Hatinya mulai condong, kalau dulu nyembahnya sama Tuhan, pelan-pelan dia mulai condong menyembah berhala. Sama tadi saya katakan, ketika kita kompromi, pelan-pelan kita akan mengalami penyimpangan rohani dan kita nggak sadar, kita nggak terasa, aku sudah jauh dari Tuhan. Nangkep maksud saya sampai sini Bapak Ibu? Ya. Jangan biarkan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Nah, salah satu ciri utama orang yang suka kompromi adalah membenarkan kehidupan yang tidak kudus di hadapan Allah. Ya, ini penting. Ya, itu yang paling utama. Orang yang kompromi, ya sudahlah, enggak apa-apa. Aku nanti kalau sudah berdosa minta ampun lagi sama Tuhan. Masih puji Tuhan kalau bisa ngomong kayak gitu. Kalau enggak merasa kalau itu dosa, itu yang repot. Ya, makanya saya tulis itu, membenarkan kehidupannya yang enggak kudus di hadapan Tuhan. Ya namanya manusia, wajarlah kalau masih sering jatuh bangun. Kadang itu yang jadi alasan kita. Ketika kita ngomong seperti itu, sesungguhnya kita ini sedang kompromi. Orang-orang yang menolak firman Tuhan biasanya akan mengakhiri hidupnya. Bukan bunuh diri ya Bapak Ibu, akhir hidupnya maksudnya ya. Akan di dalam kebinasaan dan kehancuran. Sebaliknya, orang yang menerima firman Tuhan dengan sukacita akan berjalan di dalam terang dan kehidupan. Artinya ketika firman, kembali lagi di Yohanes tadi, ketika firman itu datang dalam kehidupan setiap kita, jangan tolak firman itu. Ya, ketika dia mau menguduskan hidup setiap kita, jangan tolak itu. Karena ketika kita menolak itu, sesungguhnya kita nanti endingnya kita akan dibawa kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita menerima itu, ketika firman itu datang dalam kehidupan setiap kita, ya, maka hidup kita Tuhan akan bawa dalam sukacita. Apa yang Tuhan mau itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin.